Ya, di mana rancangan penerapan big data pada e-commerce Shopee ini adalah referensi saya ambil dari referensi Jurnal Ekonomi dan Bisnis tahun 2023, Big Data pada Shopee, Analisis Karakteristik 5V dan Dampak Bisnis e-commerce. Oleh penulis Maulana Faturrahman Al-Islam dan Muhammad Irwan Fadli Nasution, UIN Sumatera Utara, volume 2, nomor 3, September 2023. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu Big Data. Jadi, Big Data adalah kumpulan data bervolume sangat besar yang dikumpulkan, disimpan, dan dianalisis untuk menghasilkan informasi bermanfaat sebagai dasar pengambilan keputusan. Yang dikumpulkan itu apa? Dari seluruh aktivitas pengguna dan sistem yang diolah dengan AI, ML, dan algoritma cerdas, lalu dimanfaatkan untuk keputusan bisnis yang presisi. Jadi, Shopee telah memperdalami penggunaan AI dan Big Data untuk mengatur perjalanan belanja yang lebih personal bagi setiap penggunanya. Di sini ada gambaran umum sistem e-commerce Shopee di mana ada platform. Jadi platform itu adalah aplikasi. Aplikasinya mobile dan web juga bisa untuk bertransaksi jual beli online. Aksesnya via smartphone atau lewat komputer. Keamanannya, tenang aja, dana pembeli ditahan hingga barang tiba di tangan pembeli, baru diteruskan ke penjual. Pengguna Shopee ini, e-commerce ini paling banyak digunakan di Indonesia. Lebih dari 100 juta unduhan di App Store. Lalu yang ketiga, data digital. Jadi setiap aktivitas pengguna merekam jejak digital yang menjadi sumber big data bagi Shopee. Lalu yang pertama ada proses transaksi dengan customer. Bagaimana diagram alurnya sistem transaksi ini? Ya, nah, yang pertama kita mencari produk. Customer nih mencari produk, mentelusuri produk di aplikasi Shopee, ya kan. Lalu menambahkannya ke keranjang. Setelah memasukkannya ke keranjang, mengisi data pengiriman. Lalu memilih ekspedisi apa nih yang akan digunakan. Apakah reguler atau ekspres melalui JNT atau Shopee Express. Lalu memilih pembayaran. Pembayarannya apakah melalui COD, transfer bank, atau Shopee Pay Later yang disediakan oleh Shopee. Lalu yang keenam, order dikonfirmasi. Jadi pesanan dikirim, ditahan hingga barang diterima. Dan setiap langkah transaksi menghasilkan data yang dikumpulkan oleh sistem Big Data Shopee. Yang kedua ada proses produksi atau manajemen produk dan katalog, di mana alur dan input pengelolaan produk oleh penjual. Jadi penjual registrasi toko, penjual mendaftarkan akun dan membuka toko di platform Shopee. Lalu platform Shopee memvalidasi dan modernisasi produk nih dengan sistem AI, menyaring konten dan memastikan keseluruhan kebijakan. Lalu penjual menginput data dan produk seperti mengupload foto, nama, deskripsi, harga, stok, variasi, dan kategori. Lalu platform Shopee mengindikasi katalog, di mana produk diindeks ke mesin pencari Shopee dengan mendata lengkap. Lalu penjual memanajemen stok dengan pembaruan stok real time, sistem notifikasi stok menipis. Lalu di platform Shopee mengalgoritma rekomendasi. Jadi big data plus deep learning menghasilkan rekomendasi produk personal. Selanjutnya penjual mengelola pesanan, mengkonfirmasi dan mempacking pesanan, mencetak label pengiriman.
Dan dari platform Shopee, feed dan iklan dinamis. Jadi Shopee Feed menampilkan konten dan produk review ke calon pembeli. Jadi setelah konfirmasi packing pesanan, cek level, lalu ada feedbacknya dari platform Shopee. Lalu ada proses distribusi, di mana alur pengiriman dan logistik pesanan. Yang pertama ada konfirmasi pesanan. Jadi penjual mengkonfirmasi nih dan mempacking barang sesuai pesanan. Lalu selanjutnya ada serahkan ke ekspedisi, di mana barang diserahkan ke mitra ekspedisi, yaitu bisa melalui Shopee Express, JNT, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada proses pengiriman. Jadi barang dalam perjalanan, nomor resi tersedia untuk tracking. Selanjutnya yang keempat ada real time tracking. Jadi kita bisa pembeli dan penjual itu bisa memantau status tracking secara real time. Dan terakhir barang diterima. Pembeli mengkonfirmasi penerimaan, dana dilepas ke penjual. Ini data logistik. Lokasi, waktu, ekspedisi dikumpulkan real time sebagai bagian dari big data Shopee. Lalu ada yang terakhir proses layanan konsumen, sistem customer service dan after sales. Yang pertama ada live chat dan chatbot AI. Jadi layanan 24/7, jadi tidak berhenti-berhenti 24 jam ya. Berbasis AI yang merespon pertanyaan umum dan mengarahkan ke CS manusia jika diperlukan. Lalu ada sistem pengaduan dan retur, jadi pembeli juga dapat mengajukan komplain jika barangnya tidak sesuai. Bisa diretur melalui fitur pesanan saya dengan panduan tahap per tahap. Ada rating dan ulasan produk. Jadi setelah transaksi selesai, pembeli memberikan rating dan reviewnya nih tentang toko atau produk. Jadi data ini digunakan untuk meningkatkan algoritma rekomendasi. Yang terakhir adalah Shopee Feed dan notifikasi. Jadi platform sosial Shopee Feed memungkinkan interaksi antara pembeli, penjual, dan sarana pengguna untuk berbagi pengalaman belanja. Selanjutnya ada rancangan arsitektur Big Data Shopee, di mana kita lihat di sini terdiri dari 5 lapisan, yaitu lapisan pertama ada sumber data atau data source, di mana sumber data dari keempat proses bisnis, transaksi, produksi, distribusi, dan layanan menghasilkan data berupa pesanan, stok, logistik, hingga ulasan pengguna. Lalu di lapisan kedua ada ingestion dan streaming, di mana data masuk melalui event streaming real time atau Kafka, batch ETL untuk data historis, dan epilog log collector untuk clickstream. Dan yang ketiga ada lapisan data lake atau head of strip S3 atau colon stroke, di mana data lake berbasis CRUD yang menyimpan semua data mentah dengan memenuhi kelima karakteristik 5V. Yang keempat ada processing dan analisis. Pemrosesan menggunakan batch processing, Spark, stream processing, Flink, dan AI/ML atau ML engine untuk mesin rekomendasi. Lalu yang kelima ada output dan visualization. Jadi lapisan kelima ini menghasilkan output berupa rekomendasi produk personal, dynamic pricing, feedback session, dan dashboard bisnis. Seluruh sistem membentuk feedback lookout analitik kembali memperkaya sumber data untuk literasi berikutnya. Lalu di sini selanjutnya ada karakteristik Big Data Shopee, di mana 5V of Big Data dalam implementasi Shopee. Yang pertama ada volume. Volume ini data besar yang dihasilkan setiap detik. Shopee telah diunduh lebih dari 100 juta
di App Store dan memproses jutaan transaksi harian. Ada yang kedua, velocity, yaitu kecepatan pengolahan data. Shopee menampilkan hasil pencarian produk dan pembaruan stok secara real-time tanpa penundaan. Yang ketiga ada variety, yaitu keberagaman jenis data teks, gambar, video, data lokasi, history transaksi, ulasan, semuanya diproses dalam satu platform. Yang keempat ada veracity, di mana kekurangan dan di mana keakuratan dan validitas data akun pengguna diverifikasi lewat nomor telepon dan email untuk memastikan data yang handal. Lalu yang kelima, ada value, yaitu nilai kegunaan data. Shopee memanfaatkan riwayat pencarian dan pembelian untuk merekomendasikan produk relevan di beranda. Jadi kelima karakter big data ini harus terpenuhi secara bersamaan. Jika salah satu tidak ada, kumpulan data tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai big data. Lalu ada 6 keunggulan penerapan big data. Yang pertama ada rekomendasi personal, produk relevan muncul otomatis berdasarkan riwayat pencarian dan pembelian pengguna. Yang kedua ada pengalaman belanja personal. Jadi perjalanan belanja disesuaikan dengan preferensi untuk setiap penggunaan via AI. Yang ketiga ada efisiensi stok real time, di mana informasi ketersediaan barang diperbarui secara instan, meminimalkan overselling. Yang keempat ada targeted marketing. Jadi iklan yang ditayangkan di YouTube, media sosial berdasarkan jejak digital pengguna. Yang kelima ada keamanan transaksi, di mana fraud detection berbasis pola data mendeteksi seluruh aktivitas mencurigakan secara otomatis. Dan yang keenam ada keputusan bisnis cerdas. Jadi dashboard analitik memberikan insight mendalam untuk strategi, harga, dan promosi. Dampak nyata big data terhadap Shopee. Dari bersumber dari jurnal yang tadi volume 2 nomor 3 tahun 2025, jadi Shopee ada sekitar 202,6 juta pengguna internet di Indonesia itu pada tahun 2021. Lalu ada 100 juta lebih unduhan Shopee di App Store. Dan e-commerce terpopuler di Indonesia nomor 1 adalah Shopee. Dan 5 dimensi karakteristik big data diterapkan penuh dalam e-commerce Shopee. Dan alur pemanfaatan big data yaitu data pengguna, AI atau big data, lalu ada scan belanja personal dan peningkatan konversi. Jadi Shopee memanfaatkan pembelajaran mendalam pada mesin rekomendasinya untuk memberikan saran belanja yang dapat disesuaikan bagi pengguna berdasarkan data pembelian dan penelusuran. Kesimpulannya adalah yang pertama, Shopee telah mengimplementasikan kelima karakteristik big data 5V secara penuh dalam operasi platform. Yang kedua, big data memungkinkan personalisasi pengalaman belanja melalui mesin rekomendasi berbasis AI. Data dari 4 proses bisnis, transaksi, produksi, distribusi, dan layanan terintegrasi dalam satu data lake. Yang keempat, penerapan big data meningkatkan efisiensi bisnis dan kepuasan pengguna secara bersamaan. Dan yang terakhir, feedback loop antara analitik dan data sumber mendorong peningkatan modal secara berkelanjutan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait tentang big data dalam e-commerce Shopee.